Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan kita akan belajar bagaimana cara mengatur anggaran yang tepat sesuai dengan target kita nantinya atau target omset kita. Nah, untuk anggaran sendiri itu terbagi menjadi dua teman-teman ya, ada anggaran harian dan anggaran sepanjang masa. Kalau harian artinya dia habis per hari. Kalau untuk keranjang kuning, baik TikTok, video keranjang kuning, live dengan keranjang kuning atau produk shopping ads minimal 100.000. Ya, tapi kalau konversi website alias iklan ke website minimal itu 200.000 teman-temannya di sini. Itu udah aturan dari TikToknya. Nah, kalau anggaran sepanjang masa artinya anggaran ini dipakai selama iklan itu berjalan selama mungkin kayak gitu ya. Dan sayangnya bagi saya ini ada minimalnya di TikTok Ads yaitu 365.200.000. Kalau di akun saya, kalau di akun teman-teman saya kurang tahu nih, nanti dicek aja. Oke, pertanyaannya adalah berapa sih anggaran yang tepat supaya omset kita optimal? Nah, maka kita kembali lagi ke materi tentang kalkulator ROAS ya, price calculator, sorry. Ingat teman-teman ya, saya pernah kasih Excel ini ke teman-teman. Nah, di sini kita sebelumnya sudah kita bahas tentang price calculator, tetapi belum kita bahas tentang KPI-nya, Key Performance Indicator. Oke, di video kali ini kita akan fokusnya ke nomor satu dulu, deretan ini dulu teman-teman ya. Baru nanti di video selanjutnya kita bahas KPI yang lainnya. Nah, di sini teman-teman harus menentukan target omset Anda sebulan berapa dari iklan. Sekali lagi, ini dari iklan ya, bukan campur dengan organik atau bukan campur dari TikTok tanpa iklan. Nah, contoh misalkan ya, saya pengen target nih ya, bulan ini saya dapat nggak muluk-muluk deh, 100 juta dulu aja deh gitu di awal misalkan. Sebagai contoh buat pemula gitu ya, 100 juta dulu aja deh supaya juga kita gampang hitungnya nanti teman-teman ya. Jadi silakan menyesuaikan aja. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa ROAS yang harus Anda dapatkan? Nah, untuk mengukur ROAS ini Anda kembali lagi ke price calculator. Berapa untung yang Anda ambil dari produk Anda tersebut? Ya, sebagai contoh yang ini ya, dia ngambil untung. Kayak ini saya hitung untuk salah satu produk hijab sebelumnya teman-teman ya. Jadi dari modal 33.000, harga jual 60.000 ya, dikurangi biaya admin, ngambil untungnya di 20.941. Oke, udah kebayang ya 20.941. Nah, kalau 20.000 ini teman-teman, ROAS-nya sebaiknya di atas 8. Oke. Untuk mengukur pasnya, saya juga punya namanya kalkulator ROAS. Nih, nanti bisa teman-teman download aja di member area ya teman-teman ya. Oke. Jadi, kita masukin ke sini harga jual 60.720 ya, dengan profitnya di 20.941. Oke, sesuai ya harga jual di sini, profit di sini. Nah, masukin di situ teman-teman ya. Oke, ini ya, masukin sini. Yang perlu teman-teman ubah cuma yang warna merah ini aja yang wajib. Nah, di sini masukinlah berapa ROAS-nya. Contoh saya bikin di sini 3 ya. 3, 4 ya, 5 gitu. Nah, ini bisa masih bisa kita hitung bersihnya sebenarnya. Tapi hitungannya teman-teman ya, kalau seandainya biasanya kalau 20.000 itu di bawah 8, untungnya sangat-sangat kecil biasanya, bahkan balik modal kayak gitu ya. Nah, jadi di sini saya sarankan bikin 8.
Nah, di sini ada harga jualnya teman-teman ya, sesuai dengan yang apa saya tampilkan di sini tadi, harga jual. Terus ada profit 20.000 ya, di sini juga profit. Kemudian di sini ada target ROAS-nya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa otak-atik di bagian atas ini terlebih dahulu, di mana tadi kan target kita adalah 100 juta ya. Kita bikin di sini targetnya itu 100, tuaga ya, target. Nah, kita harus menentukan budget ini berapa sih supaya bersihnya optimal ya. Oh ya, ini saya ganti ke rupiah dulu ya teman-teman ya, sebentar. Tuh ya. Nah, ini 34 juta. Oke. Ini budgetnya 200.000, omset 100 juta nih nggak masuk akal. ROAS-nya 500 nggak masuk akal. Tadi saran saya kan 8 ke atas ya kalau 20.000 ya. Nah, jadi di sini kita menyesuaikan, misalkan di sini budgetnya adalah di 15 juta. Tuaga. Oke. 6,6. Oke, kita kalau 12 juta tuaga. Oke ya, 12 juta berarti teman-teman ya. Nah, jadi hitungannya gitu teman-teman ya. Kenapa saya sarankan di atas 8 kalau profitnya 20.000 supaya untung bersihnya optimal. Ya, jadi dari 100 juta omset itu 22 jutanya untung. Seandainya ROAS-nya lebih rendah, ini bisa kita atur ya. ROAS-nya lebih rendah, misalkan di sini 100. Ini kan kalau budget seharusnya 125 juta ya. Harusnya ya, maksimal di 125 juta ya. Karena target ROAS-nya 8 tadi. Nah, berarti di sini kita bikin misalkan nih budgetnya itu kita lebih rendah ya. Lebih banyak budgetnya 20 juta. Tuaga. Berarti ROAS-nya kan 5 nih. Nah, untung bersihnya cuma 14 juta. Ya, jadi dari 100 juta dapatnya cuma 14 juta. Masih untung ya. Sebenarnya kalau hitung-hitung minimal 4 pun masih untung nih. Tuaga. Ya, 4 pun masih untung, cuma sedikit banget teman-teman ya. Itu pun kalau omsetnya dari 100 juta. Coba targetnya cuma 1 juta. Tuaga. Ya, hitungannya sehari misalkan 1 juta. Budgetnya 250.000. Tuaga. Gitu ya. Nah, dari 1 juta untungnya cuma 94.000. Gitu. Maka target seharusnya adalah 125.000 di budget. Kita buat ya 125.000 di budget. Terus 25 tuaga. 125.000 ya. Kelebihan nih. Nah, ini kurang nolnya 1. Oke. Nah, harusnya kayak gini tuh ya. Jadi sesuaikan dengan yang bawah gitu ya. Jadi bikin targetnya dulu. Nah, pertanyaannya Mas Fadil, kalau produk kita itu untungnya misalkan 35.000 gimana ya? Kalau 30.000 ya, ini saya lupa nambahin, saya tambahin di sini langsung teman-teman. Kalau 30.000 itu di atas 6 masih oke. Kalau 40.000 di atas 4 masih oke teman-teman ya. Kecuali kita produk digital tuh. Kalau produk digital ini saya merger aja ya sebentar. Merger. Nah, kalau digital produknya ya di atas 1 pun masih oke sebenarnya, tapi di atas 2 lah ya produk digital. Karena kan profitnya 100%. Nah, masalahnya itu adalah produk fisik. Kalau di bawah 20.000 katakanlah cuma 10.000 ya. Kalau 10.000 baiknya sih kalau bisa mungkin 10.000 itu di atas 12 kayak teman-teman yang optimalnya, bukan 10 ya tapi 12 ya. Terus kalau di bawah 10.000 lagi susah. Saran saya sih jangan kalau bisa teman-teman ya. Ngambil untung jangan di bawah 10.000 kalau untuk iklan, nggak nutup nantinya teman-teman. Gitu. Oke, karena kita punya target seperti ini. Nah, anggaplah 20.000. Tadi target ROAS 8, berarti dengan untuk dapat 100 juta di sini saya masukkan 12.500. Oke, 12.500. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Dengan targetnya ROAS-nya 8, ini udah minimal gitu ya untuk optimasi keuntungan dengan profit 20.000 per produk. Maka budget per bulan, ini saya hitungannya per bulan ya, itu maksimal di 12.500. Sekali lagi, ini per bulan. Per harinya adalah 400.000. Nah, jadi kalau masuk ke anggaran harian tadi di sini, maka di 400.000. Tetapi caranya perlahan, nggak langsung 400.000. Boleh 100.000 dulu untuk testing, atau mungkin 200.000 dulu untuk testing. Nanti ketika kita dapat hasil iklan yang bagus, baru kita naikin menjadi 400.000 tadi ya, untuk mencapai per bulannya di 100 juta omset seperti itu. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami teman-teman ya tentang hitung-hitungan dari target omset dan ROAS ini. Sekali lagi kuncinya di sini perhatikan ROAS teman-teman. Oh ya, buat yang belum tahu ROAS itu apa, simpelnya adalah omset dibagi dengan budget ya. Omset dibagi dengan budget itu adalah ROAS. Nah, jadi berapa kali budget ini supaya dapat omsetnya? Nah, 8 kali budget itulah omsetnya.
Kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.